Bismillahirrahmanirrahim. Izin Pak Yugo, suara saya apakah terdengar? Alhamdulillah, aman dok. Oke, siap. Kita mulai saja ya. Sekarang sudah pukul 8.15 dan di sini peserta yang hadir sudah ada 338 ya, ini terus naik ya. Eh, Kepada Bapak Ibu peserta kegiatan belajar bersama tes wawasan kesehatan haji TKH PPIH 2025. Sebelumnya kami mohon maaf ya Bapak Ibu atas ketidaknyamanannya karena ada kendala teknis yang terjadi pada pagi hari ini. Kami mohon maaf sekali ya Bapak Ibu atas kejadian ini ya. Mohon maaf ya Bu ya. Sekarang kita mulai saja acaranya. Sebelumnya saya izin membacakan safety briefing untuk kegiatan Zoom pada pagi hari ini. Jadi pada pagi hari ini acara ini menggunakan aplikasi Zoom dan para peserta diharapkan untuk memperhatikan jarak pandang terhadap PC, laptop, atau HP yang digunakan. Para peserta diharapkan memperhatikan kenyamanan ergonomi posisi duduknya dalam acara yang sedang berlangsung. Dan yang terpenting, pastikan kecukupan kuota dari teman-teman sehingga bisa mengikuti acara ini sampai selesai. Selamat mengikuti acara belajar bersama tes wawasan kesehatan haji TKH PPIH 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri wadihin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa alihi washabihi asmain amma ba'du. Ya, baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya sekali lagi ya ada kendala teknis, tapi kita sekarang langsung mulai ya. Kita ada sedikit pantun ya, supaya Bapak Ibu lebih semangat dan fokus untuk mengikuti acara hari ini. Izinkan saya baca pantunnya. Buka jendela, lihat matahari pagi, bawa sepeda, mau olahraga. Izin menyapa semua peserta simulasi, semoga semuanya lulus ujian TWKH. Amin, amin, ya rabbal alamin. Selamat pagi para peserta yang berbahagia, salam sehat dan salam bahagia untuk kita semua. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan berkahnya serta hidayahnya kita bisa bertatap muka di ruangan Zoom ini dalam kegiatan belajar bersama tes wawasan kesehatan haji TKH PPIH 2025. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah limpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya serta sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya rabbal alamin. Teman-teman calon petugas kesehatan haji, izinkan saya Dr. Nadine kembali memandu kegiatan hari ini sampai selesai. Kami harap kegiatan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sebagai upaya memantaskan diri menjadi petugas kesehatan haji yang syar'i, yaitu sigap, handal, amanah, responsif, dan inovatif. Berikut susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan. Setelah itu masuk ke penjelasan simulasi tes wawasan kesehatan haji yang nanti akan dipandu oleh Kang Budi. Kemudian pada pukul 9 rencananya akan mulai ujian simulasinya. Kemudian selesai di jam 10, dilanjut dengan pembahasan soal sampai selesai. Dan pada pukul 11.30 ada sesi tanya jawab dan acara ditutup pada pukul 12. Teman-teman calon petugas haji yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum lanjut ke acara berikutnya, kita langsung saja ya ke penjelasan tentang simulasi tes wawasan kesehatan haji. Nanti ini akan dipandu oleh Kang Budi, tapi saya lihat sepertinya teman-teman sudah lebih siap nih ya, karena ini kan udah pengalaman kedua ya, posisi-posisinya sudah pada bagus. Mudah-mudahan penjelasan Kang Budi juga bisa lebih singkat ya, karena teman-teman nih sepertinya sudah paham. Baik Kang Budi. Hadir dok, hadir. Ya, siap. Boleh langsung saja ya Kang Budi. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang pada hari ini kita bisa berkumpul lagi ya di acara yang luar biasa hebat, acara belajar bersama TWKH TKH PPIH 2025
untuk memantaskan diri menjadi petugas haji yang syar'i edisi 12 Januari 2025. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin pada pagi ini kita tidak terlalu banyak untuk menjelaskan tentang proses simulasinya karena minggu kemarin kita juga sudah secara singkat sudah menjelaskan tentang proses simulasinya, dan mungkin minggu kali ini, hari ini kita cuman memantapkan diri saja supaya lebih percaya diri. Ditambah juga ada peserta baru kemarin sekitar 70 orang mungkin yang sudah masuk lagi ke grup WA. Mudah-mudahan dengan bertambahnya peserta ini tidak mengurangi ya, tidak mengurangi semuanya. Oke Bapak Ibu, mungkin seperti yang sudah dijelaskan di edaran atau tata cara untuk TWKH, untuk posisinya juga sepertinya sudah banyak banget yang sudah siap. Dilihat dari layar peserta juga ini sudah pada siap ya. Dan mungkin soal kali ini juga kita 100 soal dalam waktu 1 jam, jadi silakan Ibu Bapak barangkali yang mau ke kamar mandi dulu, atau menyiapkan makan minum juga silakan. Karena lumayan 1 jam ini bakalan pegel juga. Jadi siapkan semuanya. Dan izin juga saya share screen dulu. Oke Ibu Bapak, alhamdulillah tadi sudah 100 soal sudah kita simulasikan. Mudah-mudahan soal-soal yang tadi muncul bisa menjadi referensi Ibu Bapak untuk menyiapkan diri dalam menghadapi tes wawasan kesehatan haji. Dan soal-soal yang sudah kami buat tadi itu berdasarkan kisi-kisi dari para narasumber dan para alumni, sehingga soal-soal itu murni dari kami, dan ada beberapa juga dari teman-teman peserta grup lain, dari share-share grup lain yang saya adopsi untuk dimasukkan ke soal ini. Dan nanti mungkin saya handle dulu ya, karena narasumber kita masih sibuk visitasi, jadi saya handle dulu, nanti paling di akhir-akhir jika dia sudah hadir nanti kita alihkan. Oke Ibu Bapak, ini ada aturan untuk pembahasan soal. Yang pertama, ikuti arahan dari panitia seperti tadi ya Ibu Bapak. Yang kedua, selama pembahasan soal peserta akan di-mute, tetapi jika ada koreksi soal dan misal soal ada jawaban yang dirasa kurang jelas atau kurang benar, silakan raise hand, dan nanti insya Allah panitia akan mempersilahkan untuk memberikan jawaban sesuai dengan yang benarnya. Karena sekali lagi saya yakin peserta di sini kompetensinya mungkin jauh lebih ketimbang panitia yang membuat soal, sehingga kita butuh diskusi bersama untuk mencari jawaban terbaiknya. Karena sekali lagi soal-soal yang biasanya keluar dari Puskes Haji pun tidak pernah mengeluarkan jawabannya, sehingga cara terbaiknya kita diskusi bersama untuk melakukan pemilihan jawaban terbaik. Oke, kita langsung bahas soalnya ya. Nanti silakan Ibu Bapak jika nanti saya tanya ini pertanyaannya seperti apa, silakan jawabannya tulis aja di kolom chat. Nanti kita bahas bareng-bareng. Jika ada soal-soal yang dirasa kurang pas, silakan raise hand untuk menyanggah soal-soal ini supaya kita muncul diskusinya untuk pembahasan atau mencari jawaban terbaiknya. Oke, soal yang pertama. Oke. Jumlah petugas kesehatan yang mendampingi jamaah haji kloter pada tahun 2024 yaitu. Oke, jawabannya C semua. Ada yang beda? Silakan. Oke. Kayaknya udah bisa semua ya, udah jelas semua ini. Mungkin ada catatan Ibu Bapak, ada yang 2. Oke.
Oke, jawabannya adalah C. Pada tahun 2024 kemarin, petugas kloter yang mendampingi jamaah haji sebanyak 3 orang yang terdiri 1 dokter dan 2 perawat. Nah, Kak Punten, barangkali ada nanti soal-soal muncul seperti ini bakalan sering keluar, terutama pada tahunnya. Kadang 2022 itu beda ya. 2022 kalau tidak salah itu 1 dokter dan 1 perawat. Karena itu masa COVID dan jumlah kuotanya cuma 50%. Jadi silakan Ibu Bapak perhatikan untuk pertanyaan yang 2002 tahunnya terkait tahun. Kalau 2023 sama sepertinya 1 dokter dan 2 perawat. Oke, lanjut soal nomor 2. Puncak dari penyelenggaraan ibadah haji adalah A. Mabit, B. Wukuf, C. Tawaf, D. Sa'i, dan E. Tahalul. Silakan Ibu Bapak. Oke, benar ya. Jawabannya adalah B. Wukuf. Wukuf merupakan rukun haji yang paling utama dan menjadi momen yang sangat dinantikan oleh setiap jamaah haji. Nah, bedanya haji dengan umroh tentu saja di wukufnya ya teman-teman ya. Oke, lanjut soal nomor 3. Pemeriksaan tahap pertama pada jamaah haji dilakukan A. Posyandu, B. Posbindu, C. Balai Kesehatan, D. Rumah Sakit, dan E. Puskesmas. Oke, jawabannya adalah Puskesmas, sudah banyak yang benar. Puskesmas, sudah pasti nih. Teman-teman sudah paham ini. Dalam pemeriksaan kesehatan haji itu ada 3 tahapan ya Ibu Bapak. Ada tahap pertama, kedua, dan ketiga. Kalau tahap pertama di Puskesmas, tahap kedua itu di Dinkes Provinsi Kabupaten Kota, dan yang terakhir itu di embarkasi untuk menentukan layak atau tidak layak terbang. Lanjut soal nomor 4. Tenaga kesehatan haji sebagaimana dimaksud merupakan tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan kepada jamaah haji di kloter. Tertuang pada Permenkes nomor 9 tahun 2021 pasal 4 ayat ke. Luar biasa, Dok. Ini udah pada jago semua, Dok. Sudah hafal, sudah. Udah hafal sampai ayat-ayatnya juga hafal. Alhamdulillah, berarti kisi-kisinya nggak sia-sia. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya A, ayat ke-7. Ini teman-teman bisa lihat di Permenkes nomor 9 tahun 2001 pasal 4 ayat 7. Tenaga kesehatan haji sebagaimana dimaksud merupakan tenaga yang dibutuhkan untuk melaksanakan fungsi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan kepada jamaah haji kloter. Oke, lanjut ya. Soal nomor 5. Serangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji merupakan pengertian dari A. Manasik kesehatan haji, B. Pemeriksaan kesehatan haji, C. Pelayanan kesehatan haji, D. Penyelenggaraan kesehatan haji, dan E. Perlindungan kesehatan haji. Nah, ini mulai beda nih, Dok. Ada yang D, ada yang E. Ya, mulai bingung. Mulai bingung nih. Oke. Oke, kita lihat ya jawabannya ya. Jawabannya adalah D. Penyelenggaraan kesehatan haji. Ini tertuang dalam Permenkes nomor 9 tahun 2021. Yang menyebutkan penyelenggaraan kesehatan haji adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Beda Pak, antara manasik sama penyelenggaraan itu pengertiannya beda juga. Kita lihat aja di Permenkesnya ya. Soal nomor 6, kita lanjut dulu aja ya. Soal nomor 6. Lumayan panjang nih. Dalam Permenkes nomor 9 tahun 2021, jemaah haji adalah
C. Kalau Ibu Bapak sudah membaca tentang Permenkes nomor 9 tahun 2021, insya Allah paham ini. Oke, langsung ya jawabannya. C. Warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan ibadah haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Oke, lanjut. Soal nomor 7. Upaya kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif dilakukan kepada jemaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji merupakan pengertian dari wih, hebat deh. Kompak deh semua. Oke, kayaknya Udah pada paham lihat kan? jawabannya. Jawabannya B, pelayanan kesehatan haji. Pelayanan kesehatan haji adalah upaya kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif. Jadi kuncinya ada di kuratif dan rehabilitatif ya. Kalau perlindungan tentu saja tanggap cepat dan perlindungan spesifik. Kalau pembinaan promotif dan preventif. Oke, lanjut soal nomor 8. PPI Arab Saudi bidang kesehatan yang bertugas melaksanakan pengolahan obat dan pembekalan kesehatan pada fasilitas kesehatan haji di Arab Saudi adalah iya, betul semua ini. Sepakat ya, B ya, Satgas OP, obat dan perbekalan. Oke, lanjut soal nomor 9. KKHI merupakan singkatan dari apa nih Bapak Ibu? Pakat D semuanya, Kang. Sepakat ya D ya. Tapi ada salah satu Permenkes biasanya dari Kemenag itu menyebutkan Kantor Kesehatan Haji Indonesia. Jadi Ibu Bapak jangan keliru ya antara Kantor Kesehatan Haji Indonesia dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Kalau dari Kemenkes biasa menyebutkan Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Tapi kalau Kemenag, karena di KKHI kalau nggak salah ada petugas Kemenag juga, itu disebutnya kantor. Karena mereka bukan tenaga medis. Oke? Lanjut ya, soal nomor 10. Sistem aplikasi pengolahan obat dan perbekalan kesehatan haji yang dilaksanakan di Arab Saudi menggunakan aplikasi. Sudah benar semua. Jawab B. Oke, jawabannya kita lihat. Oke, B, CO. Nah, Ibu Bapak, pada tahun 2024 kemarin, baik itu aplikasinya, mungkin namanya beda ya, bukan SIO ya dok ya, tapi SS Law kalau tidak salah ya dok ya. SS Law ya. Ya, SS Law. Jadi kita patokan itu Permenkes ya. Jadi segala macam sebenarnya patokannya itu perundang-undangan, peraturan yang sudah ditetapkan. Kalau sistem pelaksanaannya mungkin berubah-berubah. Kayak Satgas Gerak Cepat pada tahun 2003 itu IMT, tahun 2004 berubah lagi jadi TEMS. Jadi jangan aneh kalau namanya suka berubah-berubah meskipun sebenarnya sistem kerjanya sama. Oke, berarti lanjut. memang yang harus dikuasai ini ya, di regulasinya yang Permenkes. Nah, iya, soalnya regulasinya yang patokannya jadi patokan. Betul. Lanjut, Kang. Oke, soal nomor 10. Sistem aplikasi pengolahan ini mah yang tadi ya. Kita nomor 11. Oke, soal nomor 11. Meningkatkan upaya promotif dan preventif yang berfokus pada 3 tingkatan prevalensi, yaitu ada yang beda kah? Pak, semua Kang. Kayaknya semua dong. Oke, lihat jawabannya ya. Oke, jawabannya adalah A, yaitu penyuluhan kesehatan, perlindungan spesifik, dan deteksi dini. Ini juga ada di Permenkes nomor 9 tahun 2021. Oke, lanjut. Soal nomor 12. Mikot yang dilaksanakan berdasarkan waktu disebut ada yang D, ada yang E.
jawabannya adalah Mikot Jamani. Nah, Bapak Ibu, mikot ini kan kita ada dua ya, mikot makani sama mikot jamani. Kalau berdasarkan waktu itu jamani, kalau makani itu berdasarkan tempat atau batas. Oke, lanjut ya. Soal nomor 13. Mikot makani jamaah haji gelombang 1 yang datang dari Madinah adalah ada yang B, ada yang birali, oke, jawabannya adalah D, Julhulaifah atau Bir Ali, nama lainnya sama. Oke, nah ini ada yang B tadi. Ini gelombang pertama ya, Ibu Bapak. Jadi gelombang pertama itu berangkat kita ke Madinah dulu. Ke Madinah, nanti dari Madinah baru ke Mekah. Di Madinah kita melaksanakan ibadah arba'in, ada target arba'in. Meskipun petugas mah sepertinya tidak bakalan bisa mencapai target arba'in. Jadi sekali lagi gelombang pertama itu di Bir Ali atau di Julhulaifah. Oke, kalau di Yalamlam itu gelombang kedua ya yang di pesawat. Oke, lanjut nomor 14. Badal secara bahasa berarti Sudah benar semua sepertinya kan? setuju ya, dibadal atau mengganti ya. Lanjut ya. Oke, jawabannya benar A. Soal nomor 15. Jamaah yang berhak dibadalkan yaitu sepakat semua juga nih dok. Nilainya bagus-bagus ini dok. Wah, insya Allah lolos semua ini. Amin. Panitianya yang bingung nanti. Oke, jawabannya adalah D, semua jawaban benar. Jamaah yang berhak dibadalkan yaitu jamaah yang sudah meninggal dunia, jamaah yang sakit maupun jamaah yang mengalami gangguan jiwa. Oke. Lanjut soal nomor 16. Mabrul menurut bahasa adalah Oke, sepakat semua. Jawabannya A. Oke, jawabannya benar ya A ya. Baik atau yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal nomor 17. Waktu yang dianggap makruh melaksanakan umroh bagi jamaah haji yaitu nih ada yang E, ada yang D, ada yang C juga. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah E, semua benar. Umroh dapat dilaksanakan kapan saja kecuali ada beberapa waktu yang dianggap makruh melaksanakan umroh bagi jamaah haji, yaitu wukuf di Padang Arafah, hari Nahar, dan hari-hari tasrik. Nah, wukuf itu tanggal 9 Zulhijjah ya, Ibu Bapak. Tanggal 10 Zulhijjah itu hari Nahar yang kita biasanya lempar jumroh Aqobah, dan yang terakhir itu hari tasrik 11, 12, 13. Ya. Oke, dan itu untuk haji ya. Lanjut soal nomor 18. Manasik haji dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Yang dimaksud dengan terstruktur adalah mantap dok, udah sepakat benar deh semua. Sepakat dok. Perasaan kita waktu awal-awal tahun kemarin mah masih rada bingung menjawab ini dok. Hebat Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D, dilaksanakan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga puskesmas sesuai dengan kewenangannya. Jadi soal-soal tentang terstruktur, sistematis, dan masif ini sering keluar ya. Jadi patokannya silakan kata-katanya yang diambil. Kayak masif itu dari Aceh sampai Papua. Kalau terstruktur itu dari pusat sampai terbawah, tingkat terbawah. Kalau sistematis berarti dari perencanaan sampai akhir. Oke, evaluasi.
Lanjut soal nomor 19. Bimbingan haji oleh pemerintah tingkat KUA kecamatan dilakukan sebanyak. Mantap jawabannya. Semua jawabnya kan. Iya, nggak sia-sia kemarin 2 hari yang lalu saya kirim file itu dok, buku saku. Berarti benar dipelajari. Dipelajari semua. Keren. Masya Allah. Nah, untuk tingkat KUA itu 7 kali ya Ibu Bapak, dan tingkat kabupaten itu 3 kali. Jadi jawabannya adalah yang A, 7 kali. Oke. Soal nomor 20. TPHD dan TKHD adalah petugas yang ditetapkan oleh gubernur atau bupati wali kota untuk melayani jamaah haji daerah masing-masing. Apa kepanjangan dari TKHD? Ada yang D, ada yang C, ada C, ada yang E. Yang mana nih Kang yang benar? Tenaga sama tim ya bedanya. Ya. Yang benar itu adalah D. Karena biasanya kalau dari Kemenak ini tuh, Kemenak ya dok ya, meskipun ada tim kesehatan, ini alur rekrutmennya dari Kemenak. Ini kita lihat jawabannya aja. Jawabannya adalah E, tim kesehatan haji daerah. Nah ini untuk Kemenak jarang menyebutkan antara tenaga dan petugas. Mereka biasa menyebutkan panitia dan tim. Jadi yang benar adalah E, tim kesehatan haji daerah. Nah, sebagai informasi Ibu Bapak, untuk kloter itu ada penugasan daerah dan penugasan pusat nasional. Kalau penugasan pusat itu ada TKH, TPHI, dan TPII. Jadi ketua kloter, pembimbing ibadah, dan tim tenaga kesehatan TKH. Dan lalu ada juga TKHD. Itu ada TKHD umum dan ibadah serta tim kesehatan haji daerahnya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 21. Pemeriksaan kesehatan tahap pertama meliputi D. Banyak yang D. Oke, kita lihat jawabannya ya. Yang benar adalah D. Anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, diagnostik, penetapan tingkat risiko kesehatan, rekomendasi, saran rencana, dan tindak lanjut. Nah, Ibu Bapak, ini ada di Permenkes yang terakhir, 508 tahun 2024. Ini ada, nanti silakan cek sendiri aja. Nah, pertanyaan ini sering-sering keluar, ada yang dokter spesialis dan sebagainya. Tapi di Permenkes terakhir ini pemeriksaan tingkat pertama, jadi yang dilakukan oleh puskesmas. Puskesmas tidak ada untuk pemeriksaan dokter spesialisnya. Oke, lanjut ya. Soal nomor 22. Mengidentifikasi dan mengendalikan faktor risiko kesehatan jamaah haji sehingga mampu menjalankan rukun dan wajib haji sesuai syariat Islam tanpa membahayakan kesehatan diri dan orang lain merupakan tujuan. Ada pemeriksaan kesehatan, manasik kesehatan, layanan kesehatan. Semuanya nih Kak. Semua. Betul dok. Kita lihat jawabannya. Ya, jawabannya adalah A di 508 tahun 2024 ya. Ini di peraturan terbaru ya. Tahun 2024, yaitu pengertian dari pemeriksaan kesehatan haji. Oke, lanjut ya. Soal nomor 23. Nah, ini nih yang rada membingungkan. Peraturan Menteri Agama nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler yang menyatakan bahwa jamaah haji melakukan pelunasan biaya perjalanan ibadah haji atau BIPIH adalah telah memenuhi syarat kesehatan. Apa kepanjangan dari BIPIH? Ini biasanya banyak peserta yang terkecoh antara BPIH dan BIPIH. Oke, lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah D, biaya perjalanan ibadah haji. Nah, Ibu Bapak, ada yang BPIH. BPIH itu biaya penyelenggaraan. Nah, biasanya patokannya untuk biaya perjalanan itu tergantung dari harga tiket pesawat.
Makanya kadang berubah-berubah itu dari tiket pesawatnya, dari biaya perjalanannya, transportasinya intinya. Oke. Oke. Oke, lanjut ya. Soal nomor 24, tim penyelenggaraan kesehatan haji kabupaten kota yang dibentuk oleh, ada yang E, ada yang C, sepertinya banyak yang C dong. Berarti harus Oke, kita lihat jawabannya ya. Oke, dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Oke, ini ada di Permenkes nomor 508 tahun 2024. Lanjut, soal nomor 25. Pada pemeriksaan lanjutan yang dilakukan di rumah sakit, metode yang digunakan untuk menentukan penyakit TB menggunakan metode semua langsung jawab C kan? Iya. Langsung di luar kepala. Tidak ada yang terkecoh dengan D, dok ya? Alhamdulillah tidak ada yang terkecoh. Oke. Sudah membaca soalnya. Nggak apa-apa, masih latihan. Di sini ada dari Permenkes 508 tahun 2024 bahwa untuk menentukan TB itu berdasarkan sekutum BTA atau TCM ya. Oke, lanjut soal nomor 26. Pada saat akan dilakukan pemeriksaan penunjang, jamaah haji diharapkan untuk berpuasa terlebih dahulu selama ada yang A, ada yang D, ada yang A. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah E, 10 sampai 12 jam. Ini juga sudah tertuang dalam Permenkes 508 tahun 2024. Jadi semuanya sudah diatur ya Ibu Bapak ya. Jadi tinggal lihat aja peraturannya sebagai patokan kita untuk melaksanakan tugas, baik itu sebagai analis kesehatan ataupun sebagai TKH. Lanjut, soal nomor 27. Berapa lama waktu yang diperlukan tim pemeriksaan kesehatan kabupaten kota untuk melakukan evaluasi kembali bagi jemaah haji yang mempunyai indikasi masalah kesehatan pada pemeriksaan medis dasar? Ada yang D, ada yang A, ada yang B juga. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A, 1 bulan setelah pengobatan. Nah, ini juga sudah diatur dalam Permenkes nomor 508 tahun 2024. Jadi jika ada pemeriksaan tahap pertama diindikasi, dievaluasi lagi selama 1 bulan. Oke, lanjut ya. Soal nomor 28. Metode pemeriksaan adalah dengan mengukur jarak tempuh seorang berjalan dalam waktu 6 menit pada lintasan yang terukur. Dinamakan metode C. Oke. Ini udah clue-nya udah ada 6 menit. Jadi jawabannya juga ada 6 menit. Oke, sepakat ya, jawabannya adalah C, 6-minute walking test, SMWT. Oke, lanjut, soal nomor 29. DM tidak terkontrol dengan HbA1c lebih dari 8% yang disertai komorbid berat merupakan penyakit yang masuk kategori tidak memenuhi syarat istitoah sementara kesehatan haji. Adapun komorbid berat sebagaimana yang dimaksud pada E, ada yang D. Oke, kita lihat jawabannya. Semua benar. Di sini ada komorbid berat yang dimaksud adalah 1. Ulkus gangren, hipertensi stadium 3, gagal ginjal stadium 3, dan infark miokard. Jadi jawabannya adalah E, semua benar. Oke, lanjut ya. Soal nomor 30. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan tidak memenuhi kriteria istitoah kesehatan pada 1 atau lebih dari 4 jenis pemeriksaan kesehatan, maka jemaah haji dinyatakan tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji. Penyakit yang termasuk kategori tidak memenuhi syarat istitoah diantaranya
Oke, D. Ada yang E. Ada yang D. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah D, semua benar. Nah, ini juga sudah diatur ya Ibu Bapak. Sebenarnya kategori-kategori ini, baik itu dia memenuhi syarat sementara, tidak memenuhi syarat, itu sudah teratur di Permenkes. Jadi, silakan Ibu Bapak bisa baca referensinya dan hafalkan. Karena soal-soal yang seperti ini sering keluar banget. Oke, soal nomor 31. Penetapan status istitoah kesehatan jamaah haji dituangkan dalam berita acara penetapan istitoah kesehatan haji yang ditandatangani oleh B. Sepakat B semua. Oke, Ibu Bapak, ini merupakan pemeriksaan tahap kedua yang dilakukan oleh tim penyelenggara kesehatan haji kabupaten kota. Nantinya ditandatangani berita acaranya oleh ketua tim penyelenggara. B ya. Ya, sepakat. Soal nomor 32. Kemampuan jamaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi fisik dan mental yang terukur dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan sehingga jamaah haji dapat menjalankan ibadah sesuai tuntutan agama Islam, merupakan pengertian A. Semua langsung menjawab. Luar biasa, semuanya adalah A. Oke, sepakat ya. Jawabannya adalah A, betul. Kita lanjut soal nomor 33. Pembinaan kesehatan haji di debarkasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh kata kuncinya yaitu embarkasi atau debarkasi. Oke, tentu saja jawabannya adalah C. PPIH embarkasi debarkasi bidang kesehatan. Oke, lanjut. Soal nomor 34. Pada saat masa kepulangan, jamaah haji akan mendapatkan K3JA. Berapa lama waktu pengawasan yang berlaku dalam K3JA? Kalau ini sepakat semua ya. Oh, ada yang pasti 14. Oke. Ini referensinya sudah saya share di beberapa hari yang lalu di grup juga. Jadi untuk sekarang K3JH itu 21 hari. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri, Bu Bapak bisa lihat sendiri di referensinya. Jawabannya adalah B, 21 hari berdasarkan surat edaran nomor HK 0202 garing C garing 2782 garing 2022. Oke, di sini sudah menyebutkan 21 hari. Soal nomor 35. Pembinaan kesehatan haji di Arab Saudi dilaksanakan oleh ada yang B. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah C, TKHI, PPIH Arab Saudi bidang kesehatan, dan tenaga pendukung kesehatan. Ini sudah ada diatur ya tentang perundang-undangan tentang penyelenggaraan ibadah haji di Saudi. Oke, soal nomor 36. Disebut apakah binatang yang hidup di dua alam, yaitu darat dan laut? Nah, ini mulai pengetahuan umum ya Ibu Bapak ya. Tapi insya Allah nggak ada yang paus bernapas dengan kuasa Allah ya. Oke. Jawabannya adalah B, amfibi. Oke, lanjut. Soal 37. COVID-19 muncul pertama kali di negara. Ada yang C, ada yang D. C, ada yang D. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D, Cina. Ini pertama kali di Wuhan. Oke, pada tahun 2020. Tahun 2020, 2021 kita tidak ada pemberangkatan jamaah haji ya. Betul ya dok ya? Tidak ada ya? Makanya tidak yang ada. Ya, lulus 2019 ya, diundur keberangkatannya. Oke, lanjut. Soal nomor 38. Ilmu yang mempelajari segala aspek kehidupan mikroorganisme disebut. Nah, ini mah insya Allah udah baca semua ya. Jawabannya adalah D, mikrobiologi. Oke, lanjut ya. Nah,
Nomor 39, Feliscatus adalah nama Latin dari, ini yang bisa anak-anak COC dok ini. Cat lover. Cat lover. Oke, jawabannya adalah kucing. Oke, lanjut soal nomor 40. Nama kabinet semasa pemerintahan SBY yaitu, ada yang B, Indonesia Maju. Oke, kita lihat jawabannya ya. Jawabannya adalah A, Indonesia Bersatu. Oke. Ya, salah ya dok. Ya, ada yang salah. Sama dok, saya juga kadang lupa, nggak hafal. Lanjut, soal 41. Allah memiliki sifat Al-Qarim yang tercantum dalam surat. Ya, ini sepakat ya. Oke, kita lihat. Jawabannya adalah D. An-Nahl ayat 40. Oke, jawabannya adalah D ya. Lanjut, soal 42. Peristiwa perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu ke langit disebut. Oke, jawabannya adalah C, Isra Miraj. Nah, sekarang soal nomor 43. Berapa jumlah bulu leher burung Garuda? Teman-teman paskibra pasti jago nih jawabin. Oke, sepakat semua ya. Jawabannya A, kita lihat. Ya, jawabannya adalah A, 45 helai atau bulu. Soal 44. Pada tanggal berapakah Hiroshima dibom oleh Amerika Serikat yang dibonceng sekutu? Hebat dok, udah sepakat semua ini. Jawabannya pada tahu semua. Udah belajar berarti, iya. Benar, dipelajari. Jawabannya adalah D, 6 Agustus 1945. Oke, lanjut. Soal 45, di mana markas kantor PBB? Ini juga jawabannya. New York, A. Oke, jawabannya adalah A, New York. Yes. Soal 46, pusat peredaran tata surya adalah, ini juga udah pada sepakat lah ini mah. Ya, matahari. Matahari. Bukan Matahari Mall ya. Belanja dong. Oke, soal 47. Apa nama gunung tertinggi di dunia? A, Mahameru, B, Cermai, C, Gunung Everest, D, Gunung Penson, dan E, Gunung Ararat. Jawabannya adalah, oke, sepakat ya, C semua ya. Jawabannya adalah Gunung Everest. Soal 48. Tanggal 29 Februari terjadi setiap 4 tahun sekali. Apa nama tahun tersebut? Nah, ini tahun 2025 sekarang ya. Oke, jawabannya adalah A, tahun Kabisat. Oke, lanjut. Soal 49. Patung Sphinx banyak dijumpai di negara Mesir. Mesir. Mantap. Jawabannya adalah A, Mesir. Lanjut, soal nomor 50. Umar Wirahadikusuma adalah wakil presiden Indonesia ke... Nah, pada C nih jawabnya. Saya juga nggak tahu. Kalau nggak ada soal ini nggak terpacu untuk belajar ya Kang. Jadi kita harus betul dok. Saya juga nggak tahu ini dok. Saya belum lahir katanya. Betul. Oke, jawabannya adalah C, keempat pada tahun 2024 dan 2003. Oh, lama juga ya. Asal 5 tahun. Oke, lanjut soal nomor 51. Nah, ini mulai bahasan. Alamat dalam bahasa Arab yaitu A pada jawabnya. Masya Allah. Udah jago-jago dok. Oke, jawabannya adalah A, betul. Unwanun. Oke, nomor 52.
Apa arti dari kata bagum? B semua? B. B. Oke, ya betul. Artinya pintu. Lanjut, soal nomor 53. Berapa dalam bahasa Arab yaitu? Ya, sepakat semua ini. Oke, jawabannya adalah K. Lanjut. Terminal bus dalam bahasa Arab yaitu? Nah, ini sering keluar banget nih. Sering banget tuh. Terminal bus, ambulan. Oke, jawabannya adalah C. Mahattatun. Nah, ini juga sering keluar banget nih. Soal 55. Hafilah artinya? Bus deh jawabnya. Oke, jawabnya D ya, betul ya. Oke, soal 56. Haji berasal dari kata haja, artinya? Oke, sepakat ya, jawabannya adalah A. Menyengaja. Oke, soal 57. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan tersebut merupakan syarat wajib haji. Sepertinya sudah hafal semua ini. Jawabannya adalah B, syarat wajib haji. Oke, lanjut. Soal 58. Dari segi pelaksanaan, ibadah haji dibagi 3 macam, yaitu Oke, sepakat ya. Jawabannya adalah A, B, dan C benar. Oke, soal nomor 59. Menunaikan haji adalah rukun Islam yang keberapa? Ini mah insya Allah lah bisa semua. Ini mah 5. Ya, jawabannya adalah E, 5. Soal nomor 60. Syariat ibadah haji semenjak zaman ada zaman C. B, syarat jawabnya ada B. Oke. Jawabannya adalah sepakat ya. B, Nabi Ibrahim. Lanjut soal 61. Di dalam ibadah haji dikenal istilah mikot jamani. Menurut bahasa mikot jamani berarti ada yang B, ada yang A, waktu sih. Oke, zaman berarti waktu ya. Jadi patokannya zaman aja, berarti waktu, menunjukkan tentang waktu. Jawabannya adalah A, batas waktu. Oke, soal nomor 62. Di dalam pelaksanaan ibadah haji yang dimaksud dengan ihram adalah C. Oke. Pada bisa semua. Jawabannya adalah C, berniat mulai mengerjakan haji. Oke. Lanjut ya, sepakat ya, C. Lanjut. Hukum melaksanakan ibadah haji bagi umat Islam yang mampu adalah B. Ada yang B, ada yang E. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E, fardu ain. Oke. Lanjut soal 64. Tempat dan waktu yang telah ditentukan untuk memulai ibadah haji disebut sepakat ya, jawabannya adalah A, mikot. Mikotnya ada mikot Yamani maupun Makani. Lanjut soal 65. Bermalam di Musdalifah dan Mina disebut Mabit. Sudah benar semua, Kang. Ada yang kalau wukuf itu di Arafah ya. Kalau di Musdalifah dan Mina itu namanya C, mabit. Oke, lanjut soal nomor 66. Tawaf untuk perpisahan disebut C, tawaf wadah. Oke, jawabannya adalah C, tawaf wadah. Tawaf yang bikin nangis ya dok ya? Betul. Oke, ini yang tadi gambar mungkin ada yang, mudah-mudahan tadi ada gambarnya ya.
Ini yang agak jelas nih. Bagian Ka'bah yang diberi nomor 1 adalah ya nomornya nggak jelas ya. Ini nomor 1. Ini adalah Hajar Aswad ya, batu ya yang ada di pojok. Oke. Lanjut soal 68. Ali dan keluarganya akan melaksanakan ibadah haji. Tempat tinggal Ali yaitu kota Madinah. Maka Ali dan keluarga harus ihram di Yang tadi berarti yang tadi ya. Betul. Zulhulaifah. Semangat ya, Zulhulaifah. Lanjut soal 69. Apa hukum menunaikan haji jika dinazarkan? Oke, sepakat ya. Jika nazar berarti mesti dikerjakan. Artinya wajib. Oke, lanjut. Lari-lari kecil yang dilakukan oleh para calon jemaah haji dari Bukit Safa dan Marwah mengingatkan kisah Oke, sepakat ya. Jawabannya adalah A. Siti Hajar. Lanjut, soal nomor 70. Jumroh yang kedua bernama Oke, sepakat ya. Jawabannya adalah B. Wusto. Yang pertama adalah Ula, Wusto, dan Akobah. Jadi yang kedua adalah Wusto. Ini, nah teman-teman nanti jangan sampai nanti pas pelaksanaan, pada saat lempar jumroh ini banyak banget jamaah yang kesasar, jadi siap-siap saja. Oke, lanjut ya, soal nomor 72. Perbedaan antara haji dan umroh adalah C. Sepakat ya, jawabannya C adalah wukuf. Lanjut soal 73. Nah, maaf nih kalau saya ngebacanya rada ini ya, ini rada bahasa Inggris, kadang lidah saya kurang kurang pas. When crying bahasa Cirebon ya, Kang? Iya dok, aduh. When crying out the Hajj, you must recite more prayer. Apa nih? Oke, sepakat ya. Jawabannya adalah B. Talbiyah. Oke, soal 74. The implementation of the Hajj pilgrimage with the intention of Hajj and Umrah together is called. Ya. Sepakat ya, jawabannya adalah C karena niat hajinya antara haji dan umroh dibarengkan. Oke, jawabannya C kira. 75. Activities the must be carried out on lah eta dok ngeglibet dok 9 Zulhijjah after the sunset adalah D itu, tapi ini teman-teman peserta udah paham Kang, udah paham ini di bahasa Inggris haji. Juga betul. Oh, iya. Oke, jawabannya adalah D wukuf. Oke, lanjut ya. 76. Mabit di Musdalifah sekaligus digunakan untuk E. Tapi ada yang C, ada yang D. Ya, ambil batu ya, kerikil. Oke, yang benar adalah E, mengambil batu kerikil untuk melempar jumroh. Meskipun sebenarnya di Arafah kita udah disediain ya dok ya, kantong-kantong untuk kerikil ya. Ini. Kalau sekarang sudah disediakan oleh pihak maktab kantongnya. Tapi kantong tetap aja dan batunya ya, tapi tetap aja betul. Sih. Tetap aja jamaah ada yang pengen ngambil, tapi hati-hati buat TKH pada saat ada jamaah yang mencari batu kerikil, karena di sini seluruh dunia ngumpul semua, bisa saja kesasar nantinya. Betul. Jadi TKH mesti wajib banget matanya jeli. Oke, lanjut ya. Soal nomor 77. Apabila melaksanakan ibadah haji tamattu atau qiran, maka damnya adalah ada yang C,
Ada yang D juga. Oke, jawabannya kita lihat ya. Jawabannya adalah E, semua jawaban benar. Dam yang harus dibayarkan oleh jemaah haji tamatu dan kiran adalah menyembelih kurban seperti kabi, sapi, dan unta. Dam dibayarkan pada tanggal 10 Zulhijjah atau hari tasyrik. Namun jika tidak mampu melakukannya dapat diganti dengan puasa 10 hari, yaitu 3 hari saat berhaji dan 3 hari setelah kembali ke kampung halaman. Jawabannya adalah E, semua jawaban benar. Oke, soal nomor 78. Salah satu hikmah ibadah haji adalah, sepakat ya, jawabannya adalah B. B. Oke. Ada yang A. Ya Pak, benar-benar mendapatkan gelar haji, benar. Ya, jawabannya tapi yang tepat adalah B, dihapuskan dosa-dosa. Oke, soal 79. Tebusan yang dilakukan apabila kita melakukan pelanggaran dalam ibadah haji disebut Dam. Oke, jawabannya sepakat ya. Jawabannya adalah B, dam. Dan beberapa hari yang lalu juga ada yang bertanya, yang ngejapri, dam itu apa? Ya, ini dam itu adalah tebusan yang dilakukan apabila kita melanggar aturan-aturan dalam ibadah haji. Oke, soal nomor 80. Tempat di dalam Masjid Nabawi yang merupakan tempat mustajab untuk berdoa dengan ciri karpet berwarna hijau adalah, oke, sepakat ya, jawabannya adalah B, Raudhah. Nah, ini merupakan gambar Raudhah ya Ibu Bapak. Ini tempat-tempat yang paling mustajab di Nabawi. Jadi silakan nanti untuk teman-teman baik itu PPIH dan TK Plotter di sini silakan manfaatkan waktunya. Karena pada tahun 2024 kemarin kebetulan saya nggak mengalami dok yang bisa tiap hari masuk ke Raudhah. Kan dulu ada peraturan 1 tahun 1 kali ya menggunakan aplikasi Nusuk, tapi sekarang kan bebas sudah setiap hari. Dan kebetulan saya 1 minggu setelah dari Nabawi udah ke Mekah baru peraturan itu dijalankan. Jadi saya cuma bisa 2 kali masuk ke Raudhah. Oke dok, mungkin saya ngebahas sampai ini. Dokter Jupe udah ada belum ya? Ini Kang Budi setelah nomor 80 masih ada beberapa soal yang pengetahuan umum nih Kang, mau lanjut dibahas nggak? Kayaknya tuh saya bikin PowerPoint sampai 80 aja dok. Mau di sini? Atau kita coba ya, kita panggil dulu Dokter Jupe mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Panitia dan peserta, perkenalkan barangkali yang ini saya Dr. Juliawan, panggilan saya Dr. Jupe. Saya bertugas di Rumah Pandega. Kebetulan saya, maaf saya cuma ikut bisa terakhir karena saya juga lagi berdinas. Barangkali hari ini saya sama rekan-rekan dimintain untuk membahas ya, barangkali kita diskusi, intinya begitu. Ada beberapa soal yang di kami tugas untuk bisa membahas sama teman-teman dan sekaligus memberi mungkin jawaban-jawaban yang sudah tadi soal-soalnya. Oke, baik, kita mungkin mulai saja untuk nomor 81. Tadi dalam melaksanakan tugas kewajiban untuk menentukan 30 jemaah risti berdasarkan jenis, yaitu berat badan, berat sedang dan ringan, manakah yang termasuk kategori tersebut? Jawabannya adalah jawabannya adalah E. Ya, jadi ini adalah
semua benar, ya. ABC benar. Lanjut, lanjut. Maaf ya, ini saya sambil membuka ininya karena memang semalam saya masih operasi jadi. Berikut manakah yang menjadi petugas kloter? A. Melakukan pemberdayaan ketua rombongan karong, targu, serta jemaah haji atau kelompok bimbingan haji untuk berperan aktif dalam menjaga kondisi kesehatan, melaksanakan pemeriksaan dan memberikan pengobatan kepada jemaah, mengendalikan faktor jemaah haji, melakukan tindakan kegiatan kegawat darurat dan rujukan secara cepat. Jawabannya adalah benar semua. Yang E yang diambil. Lanjut. Jadi tadi pembahasannya, bentar, balik lagi sebentar. Ya, jadi tugas kita adalah melakukan pemberdayaan karong, tuaregu, bimbingan KBIH untuk berperan aktif. Jadi di sini itu kita tidak bisa bekerja sendiri ya rekan-rekan, karena selama kita di sana itu 3 orang berbanding 450 barangkali tidak seimbang. Apalagi tadi kan kita sudah tahu ada pengelompokan resti dan yang resti itu biasanya lansia dan itu perlu penanganan atau pengawasan. Sehingga kita perlu berkoordinasi. Selain itu tugas kita juga melakukan pemeriksaan dan pengobatan yang tepat kepada jemaah haji. Ya, ini tugas pokok kita juga salah satunya adalah memberikan pengobatan di mana ada kasus-kasus. Tapi yang paling penting lagi adalah mengendalikan faktor risiko ya teman-teman sekalian. Jadi kalau rekan-rekan sekalian nanti kita terima, jangan lupa kita juga jangan lupa hanya mengobati, tapi kita tidak mau melakukan mengendalikan faktor risiko. Dan yang terakhir juga melakukan tindakan kegawat daruratan. Tadi kita nanti juga ada soal di mana pasien-pasien dengan keluhan-keluhan yang mengarah ke arah penyakit-penyakit tertentu itu harus kita tangani segera, baru kita melakukan rujukan ke rumah sakit rujukan yang kita harus yang kita dapat ini kan dapat nanti kita selalu berkoordinasi dengan dokter-dokter yang lain di sektor ya. Lanjut 83. Selama menunggu masa kepulangan, jemaah haji tetap berada di hotel untuk beristirahat dan jemaah tetap dalam kondisi prima sebelum kembali ke Indonesia. Jemaah haji diharapkan tetap memenuhi arahan atau himbauan dari petugas kloter. Satu, pilihannya berbelanja sampai tengah malam, minum 200 ml 1 gelas setiap jam. Jemaah yang ketiga sehat. Jemaah yang sehat harus menyerahkan satu kewaspadaan kesehatan jemaah haji, puskesmas terdekat dalam kurun 14 hari setelah kepulangan, menerapkan perilaku hidup sehat, PHBS dan menjaga kesehatan diri dan mengesikap kewaspadaan. Jawabannya adalah pembahasan. Jadi yang kita harapkan adalah menerapkan perilaku hidup bersih dan PHBS dan menjaga lingkungan, menjaga konsumsi dan istirahat yang cukup. Karena biasanya pada saat kita mau pulang setelah puncak haji itu jamaah sudah santai, dia tidak peduli yang penting kita udah mau pulang banyaknya. Yang kita harapkan adalah kita bisa menjaga jamaah kita agar tetap berada di pepondokan selama mungkin dan dia juga menjaga kesehatan dengan menjaga pola makan. Kadang-kadang mereka udah tidak. Lanjut nomor selanjutnya. Seorang jemaah 64 tahun muntah-muntah hebat selama 2 hari berturut-turut. Setelah makanan tidak cocok, hasil AGD menunjukkan pH 7,4, PCO2-nya 47 dan HCO3-nya 29. Berdasarkan
interpretasi yang tepat adalah maksudnya ya di sini terjadi alkalosis ya, yang sedangkan kalau HCO3-nya tinggi itu menyebabkan adanya alkalosis metabolik. Dan bagaimana ininya statusnya, ini PCO2-nya sini sedikit meningkat ya, jadi sini sudah terjadi suatu kompensasi walaupun tidak sempurna. Jadi di sini ada terjadi alkalosis dengan kompensasi yang tidak sempurna. Nah, ini seorang wanita 58 tahun merasa pusing, kesemutan setelah mengalami kecemasan berada di tempat ramai. AGD-nya menunjukkan pH-nya 7,5, PCO3-nya 30 mg Hg, dan HCO2-nya 24 mg Aqua. Berdasarkan interpretasi AGD yang paling memungkinkan adalah kemasannya. Ya, ini juga sama terjadi alkalosis. Ya, sedangkan di sini kebalikannya PCO3 menunjukkan yang rendah. Ya, dalam sini terjadi PC2 ya, yang rendah, terjadi gangguan komponen respiratornya, dan terjadi penurunan PCO2 yang disebabkan karena dia mungkin di ruangan dan terjadi hiperventilasi ya, di mana mengabarkan orang bernafas dan terjadi pengeluaran CO2 yang lebih banyak. Jadi di sini HCO2-nya dalam rentang normal. Dari hasil AGD yang dapat disimpulkan adalah terjadinya suatu alkalosis respiratorik yang belum terkompensasi. Lanjut. Nah, di sini banyak kasus-kasus ya, rekan-rekan sekalian, di sini banyak rujukan itu kalau kita lihat-lihat sehari-hari itu banyak penyakit jantung dan nafasan, sehingga kita memang harus ada beberapa soal yang harus ini memang ini harusnya bagusnya memang ada dokter Omar kemarin nih dari Bekasi itu, kebetulan dari kota CKS juga ya. Nah, ini kasusnya adalah orang haji laki-laki 60 tahun datang ke pos kesehatan dengan keluhan nyeri dada saat melakukan aktivitas fisik setelah berjalan dari tenda menuju masjid. Nanti dirasakan di bagian tengah dada menjalar ke bahu kiri. Nyeri muncul setiap kali berjalan dalam jarak kurang lebih 100 meter dan biasanya hilang setelah dia beristirahat selama beberapa menit. Pasien memiliki riwayat hipertensi dan dislipidemia. Kita menggunakan obat-obat hipertensi dan statin. Dia juga mengkonsumsi nitrogliserid sublingual yang selalu membuat pereda. Pasien, nah ini jadi kalau di sini terjadi serangan angin, dan ini menurut bahwa jenis anginannya adalah angin yang stabil ya. Jadi ini menunjukkan pola jadi munculnya yang stabil itu khas, yaitu muncul dengan aktivitas fisik dan meredah setelah dia jamaah atau pasiennya istirahat, setelah istirahat dan berinterval besar ya. Terus di sini pola nyerinya juga terjadinya konsisten menetap selama beberapa bulan terakhir. Jadi sedangkan kalau miokarditis infark itu nyeri dadanya lebih parah dan tidak hilang dengan istirahat atau pemberian nitrogliseridnya. Tapi di sini juga untuk pemeriksaan penunjangnya kita melakukan EKG, echo dan lain-lain. Tapi yang jelas setiap jantung itu biasanya kita rujuk ke rumah sakit Arab Saudi biasanya. Nah, jarang ke rumah sakit Indonesia. Lanjut. Seorang jemaah haji 65 tahun riwayat hipertensi, mengeluh sakit kepala hebat dan pusing. Setelah melaksanakan tawaf di siang hari, tekanan darahnya 190/120 mm.
penata laksanaannya adalah, jadi di sini tekanan dengan 190 per 120 itu termasuk hipertensi yang berat ya. Terus di sini juga disertai adanya keluhan nyeri kepala ya. Jadi sudah mulai masuk ke dalam hipertensi emergensi ya. Jadi untuk penanganannya pertama biasanya kita juga di tas apa Parbekas itu ada obat-obatan ya, kita berikan obat-obatan hipertensi ya, atau misalnya dia sudah punya resep yang biasa dia makan harusnya dia makan. Jadi kita adalah pemberian obat-obatan sesuai dengan resep ya. Terus kita juga lakukan istirahat, jika perlu kita observasi di klinik ya. Biasanya kita dalam satu tower itu ada satelit, kita punya klinik satelit, biasanya kita lakukan pengawasan di situ sambil kita juga lapor ke petugas yang di rumah sakit. Pada pasien dengan DM tipe 2 terkontrol dengan baik mengalami hipoglikemi setelah melaksanakan tawaf. Pelaksanaan awalnya yang tepat adalah dengan minum air putih, makanan. Di sini karena pasien ini dia kebetulan gula darahnya mungkin tidak pernah naik lebih dari 200-an, dia mungkin biasanya dia 100 apa. Nah, tetapi karena ada aktivitas fisik dia terjadi hipoglikemi ya. Jadi di sini adalah intervensinya menaikkan kadar gula saja. Untuk yang ringan biasanya kita berikan gula ya, di suplemen atau minuman yang manis ya, sebanyak 100 atau 20, 15 atau sampai 20 gram ya. Terus lain-lain juga bisa kita beri minum ya. Terus untuk selanjutnya yang memang kalau kita perlu observasi ya. Jadi kondisi setelah pemberian glukosa, kadar gula pasien perlu dipantau ulang setelah 15 menit. Jika kadar gula darah masih rendah, maka pemberian glukosa bisa diulang. Setelah stabil, pasien bisa diberikan makanan yang mengandung karbohidrat kompleks untuk mencegah hipoglikemik berulang. Jadi begini, memang banyak pasien-pasien yang kita yang DM itu karena aktivitas yang berlebihan itu, jadi mereka hipoglikemi. Biasanya di setiap tas petugas itu sudah punya alat cek gula darah, sehingga setiap dimanapun juga sebetulnya setiap petugas harusnya punya satu-satu. Terindikasi lemas atau apa, kita biasanya langsung cek gula darah ya. Jadi tetap harus dicek dulu gula darahnya sebentar. Lalu bila memang tadi tidak terlalu berat, kita bisa kasih gula, atau yang berat kita bisa pakai di 10 ya biasanya. Orang jamaah 55 tahun dengan COPD mengalami sesak di padang Arafah, saturasi oksigennya 85%, tindakan yang paling tepat adalah dengan observasi di kepala berikan bronchodilator dengan inhalasi dan oksigen mengalahkan 5 juta Mekah dan berusaha total memberikan oksigen dengan 15 sampai 20 10 sampai 15 ya. Jadi kalau ini harus pakai masker ya kalau sebelumnya, terus menggunakan masker. Jadi jawabannya adalah kita saturasi itu orang normal itu biasanya sekitar 98-99 ya. Tapi orang dengan COPD biasanya saturasinya itu di bawah 90. Itu banyak sekali pasien-pasien, termasuk pasien saya, beberapa kali saya menangani pasien seperti ini. Jadi ya itu tadi, jadi kita lanjutnya adalah untuk penanganannya diberikan bronchodilator segera ya. Contohnya di sini yang biasanya ada kita memberikan obat-obatan salbutamol ya. Jadi selain itu kita berikan nasal kanul ya. Jadi kita kasihkan oksigen, adanya biasanya oksigen itu ada di mana, di klinik satelit ya, kita bawa ke situ beri obat-obatan ya. Jadi pada penanganannya adalah untuk memberikan mengatasi bronchokonstriksi ya,
terus ditambah dengan pemberian oksigen ya 10 sampai 15. Nah, mungkin itu. Seorang jemaah mengeluhkan nyeri sendi lutut setelah berjalan jauh menuju masjid. Jemaah ini memiliki riwayat osteoartritis. Tindakan yang paling tepat untuk mengatasi nyeri adalah ini. Jadi pasien ini mengalami osteoartritis dan biasanya ada permukaan ini sudah menipis sehingga terjadi gesekan sehingga menimbulkan nyeri. Pada penderita dengan osteoartritis dan nyeri sendi, ya biasanya kita berikan NSAID ya, steroid antiinflamasi. Ya biasanya yang tersedia di kantong itu ininya obatnya adalah ibuprofen atau meloxicam. Ya. Jadi biasanya di kantong itu ada ibuprofen atau meloxicam yang kita bisa berikan. Selain itu juga kadang-kadang kita bisa melakukan injeksi pada nanti intra artikuler ya. Jadi intinya sekarang pada osteoartritis kita bisa berikan NSAID. Jemaah haji yang sedang dalam perjalanan dari Madinah ke Mekah mengeluhkan nyeri kepala hebat di satu sisi kepala dengan pandangan kabur. Jemaah ini memiliki riwayat migrain. Apa intervensi yang paling tepat dilakukan? Jadi pasien ini adalah migrain ya, karena memang aktivitas fisik biasanya bisa menimbulkan serangan. Ya, pembahasannya. Jadi pasien dengan migrain ya, nyeri kepala dan pandangan kabur, obatnya adalah sumatriptan ya. Jadi di sini memang dia lebih unggul dibandingkan paracetamol ya, tapi kita juga kadang-kadang tidak ada obatnya. Paling biasanya kita kalau ada ya, yang ada biasanya model asam mefenamate ya. Kalau di kantong perbekas itu ya, biasanya adalah asam mefenamate, terus paracetamol ya barangkali sama CTM. Kita kadang-kadang harus pintar-pintar. Mungkin ini juga harus meningkat ke rumah sakit kalau ada. Ya. Jadi pengobatannya dengan diberikan sumatriptan obat ya orang. Lanjut, seorang jamaah 70 tahun dirawat karena menderita hipoglikemi setelah konsumsi obat diuretik. Jadi menunjukkan pH-nya 7,47 dan PaCO2-nya 50 mg relaksa dan HCO3-nya 30 mg ya. Jadi di sini terjadi kencing yang banyak. Kalau kita keluar cairan banyak biasanya ditambah ada keluar elektrolit. Jadi di sini pada PH7 menunjukkan adanya alkalosis, HCO3 menunjukkan adanya suatu metabolik, alkalosis metabolik ya. Terus ini hubungannya dengan hipokalemia. Tadi kan diberi diuretik. Jadi kalau diuretik yang diberikan biasanya furosemid atau apa, biasanya kaliumnya ikut turun ya. Di sini juga kaliumnya turun. Jadi ini pada PCO yang tinggi menunjukkan bahwa tubuh mencoba mengkompensasi alkalosis metabolik dengan menahan CO2 dan dengan hipoventilasi sehingga bisa menurunkan pH. Nah, terus ya, barangkali itu jawabannya dia. Jadi alkalosis metabolik ya dengan yang belum penuh, jadi belum sempurna ya. Jadi itu banyak sekali yang terjadi. Lanjut. Seorang jamaah haji 60 tahun memiliki demam tinggi dan batuk produktif selama 3 hari. Apa tindakannya? Ini kita lihat problemnya ada febris tinggi ya. Febris tinggi, ada batuk-batuk. Kalau batuk sebetulnya penyakit yang sehari-hari kita temukan, baik itu pada saat di Mekah ataupun di Mina. Nah, tapi ini kalau 3 hari berarti kita harus ada tindakan yang khusus ya. Jadi lansia demam batuk selama 3 hari menunjukkan kemungkinan adanya infeksi saluran pernafasan yang serius.
seperti pneumonia atau virus yang lebih terutama dalam konteks ibadah haji, di mana biasanya terjadinya penularan pada saat kita berkumpul pada orang yang yang crowded gitu ya. Jadi instruksinya adalah mengarahkan ke rumah sakit untuk mendapatkan diagnosa yang akurat. Jadi kita harus merujuk ke rumah sakit ya. Ini begitu. Terus nanti mungkin kita juga ininya bisa di beri karena kita di Perbakus itu tidak banyak obatnya. Nah, kita lab itu kan tidak ada di sektor atau di ini, jadi ada di rumah sakit. Barangkali itu artinya pasien ini harus kita rujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut. Itu sudah. Baik, terima kasih Dokter Jupe sudah berkenan memberikan penjelasan ya terkait soal-soal yang khusus kompetensi tenaga kesehatan ya, soal-soal tersebut. Izin tadi kami belum sempat memperkenalkan ya, Dokter Jupe ini adalah Dokter Juliawan Perminanto, spesialis bedah, Master of Science Medicine. Beliau tadi sudah memperkenalkan diri juga ya, beliau bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Pandega, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Beliau pernah bertugas sebagai dokter TKH JKS 27 pada tahun 2024 sebagai dokter kloter membawa kloter Kabupaten Pangandaran. Terima kasih banyak Dokter Jupe atas pembahasannya. Sekarang sudah tiba di akhir acara ya Bapak Ibu. Sebelum acara berakhir, kami izin mengingatkan untuk Bapak Ibu peserta calon petugas kesehatan haji, mohon perkenaannya untuk mengisi link evaluasi. Link akan di-share di grup dan di kolom chat. Nah, sudah ada ya. Mangga mohon kesediaannya untuk mengisi sebagai feedback untuk kami ya Bapak Ibu, supaya kami bisa terus mengevaluasi dan bisa menjadi lebih baik lagi. Dan apabila ada pertanyaan-pertanyaan, boleh ditanyakan juga di link tersebut ya Bapak Ibu. Insya Allah nanti akan dibalas, dijawab seperti yang lalu. Mangga. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada para peserta, Bapak Ibu, teman-teman calon petugas kesehatan haji yang sudah mengikuti acara dari awal sampai pada akhir hari ini. Terima kasih juga kepada narasumber kita, Dokter Jupe, kemudian rekan-rekan panitia ya, terima kasih banyak. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, izinkan saya menyampaikan satu buah pantun lagi ya. Ada malam, ada siang. Bumi berputar sepanjang hari. Ucapan salam untuk para pejuang, semoga lancar jadi tenaga haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Abi. Baik ya, saya Dr. Nadine selaku ketua acara mewakili seluruh panitia. Mohon maaf jika kami ada kesalahan, ada kealpaan. Kami izin pamit undur diri. Jumpa, sampai bertemu lagi di lain kesempatan ya Bapak Ibu. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.